Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, kelas IPA 3B, NIM 1221111252889. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tegangan permukaan dan kapilaritas. A. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Jadi, ketika kita melihat suatu permukaan zat cair, di permukaannya itu nampak seperti lapisan tipis, itu terjadi karena adanya tegangan permukaan. Nah, jadi tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan, di mana secara matematis dirumuskan gamma sama dengan F per D, di mana gamma merupakan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter. F besarnya gaya dengan satuan Newton. D panjang permukaan dengan satuan meter. Akibat gaya kohesi dan adhesi, setiap fluida memiliki tegangan permukaan dengan meniskus yang berbeda atau gejala kapilaritas, di mana kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Contohnya, antara partikel air. Akibat gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida memiliki tegangan permukaan dengan meniskus yang berbeda atau gejala kapilaritas. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Contohnya, antar partikel air. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar dua partikel yang berbeda, contohnya antara fluida air dengan dinding tabung. Jika gaya kohesinya lebih besar dari gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah lebih dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cembung. Contohnya adalah meniskus dengan air raksa. Dan jika gaya kohesi lebih kecil dari gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk kurang dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cekung. Contohnya adalah pada permukaan air. Selanjutnya, penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, serangga yang dapat berjalan di atas air. Serangga yang dapat berjalan di atas air karena tegangan permukaan air yang cukup kuat untuk menahan berat serangga tersebut. Tegangan permukaan air disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antar molekul air. Gaya tarik-menarik ini membentuk lapisan tipis di permukaan air yang dapat menahan beban ringan. Yang kedua, jarum yang dapat terapung di atas air. Jarum yang dapat terapung di atas air karena tegangan permukaan air yang cukup kuat untuk menahan berat jarum tersebut. B. Kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler. Pada peristiwa kapilaritas, kita bisa menghitung naik atau turunnya permukaan fluida. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus berikut. H sama dengan 2 dikali gamma cos theta dibagi rho dikali G dikali R, di mana H merupakan naik atau turunnya permukaan fluida dengan satuan M. Selanjutnya, gamma, tegangan permukaan dengan satuan N per M. Selanjutnya, T cos theta, sudut pandang. Selanjutnya, rho, massa jenis fluida dengan satuan
kg per meter kubik. Selanjutnya R. Jari-jari pipa kapiler dengan satuan M. Dan terakhir G. Percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, penerapan kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh pada kompor minyak tanah. Pada kompor minyak tanah, peristiwa kapilaritas dimanfaatkan agar minyak tanah yang berada di bagian bawah kompor bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berpori-pori sehingga api dapat menyala. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah air di dinding rumah saat hujan. Nah, naiknya air dinding rumah saat hujan lebat, fenomena ini terjadi saat hujan besar atau dalam intensitas sedang tetapi lama terjadi. Itulah materi tegangan permukaan dan kapilaritas yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.